Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada kali ini adalah keamanan komputer tentang mengenal password yang kuat. Mengenal password yang kuat itu penting untuk keamanan komputer kita sendiri. Yang pertama, mengapa password itu bisa data digital? Password adalah kunci rumah digital kita, tanpanya saya bisa masuk. Beberapa aset digital yang perlu kita lindungi seperti informasi pribadi, komunikasi, keuangan, reputasi. Informasi pribadi seperti data diri, kontak, riwayat aktivitas. Komunikasi ada email, pesan pribadi. Lalu untuk keuangan ada rekening bank yang biasa kita gunakan, dompet digital seperti Dana, OVO, GoPay, dan Shopify. Transaksi online yang biasa kita gunakan untuk belanja itu termasuk harus menggunakan password yang kuat. Untuk reputasi ada akun media sosial dan profil profesional. Selanjutnya, kita harus mengetahui resiko password yang lemah. Yang pertama, akses ilegal ke akun. Jadi ketika password kita lemah, akses ilegal ke akun itu sangat mudah masuk ke dalam akun kita. Yang kedua, pencurian identitas dan informasi. Identitas kita dan informasi itu sangat penting. Yang ketiga, ada kerugian finansial. Resiko password lemah kita bisa merugikan finansial kita seperti ketika akses kita dilacak seperti yang tadi saya sampaikan, rekening bank dompet digital ketika kita diretas kita akan mendapatkan kerugian finansial. Yang selanjutnya dengan akun tindakan kriminal. Jika password kita lemah, akun kita bisa dijadikan tindak kriminal bagi orang-orang yang tidak memiliki adab soal keamanan komputer. Password yang kuat. Apa sebenarnya password yang kuat itu? Lebih dari sekitar kata, bukan kata umum nama atau tanggal lahir. Tidak boleh menggunakan password yang mudah ditebak seperti kata umum, nama atau tanggal lahir, karena itu mudah untuk diretas oleh siapapun. Selanjutnya harus sulit ditebak. Jadi tidak semua manusia dapat menebak password yang kita pilih. Sulit ditebak oleh manusia maupun program peretas otomatis. Yang ketiga, kunci utama. Kunci utamanya dalam membuat password yaitu kombinasikan kompleks karakter yang unik. Elemen utama password yang kuat yang pertama, panjang dan ideal, minimal 12 karakter atau lebih. Semakin panjang password yang kita buat, semakin sulit dipecahkan atau diretas. Yang kedua, variasikan dengan karakter, menggabungkan huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol. Jadi tidak hanya angka, tidak hanya huruf, dan tidak hanya simbol saja. Seperti ini contoh password yang kuat. Terus ada huruf, ada simbol, ada kapital, ada angka. Kita organisasikan semua agar sulit ditebak oleh manusia umumnya. Ciri-ciri password yang lemah. Ciri-ciri password yang lemah menggunakan informasi pribadi, seperti menggunakan nama Anda atau keluarga. Jangan sampai menggunakan nama atau keluarga Anda. Menggunakan tanggal lahir itu sangat lemah diretas. Menggunakan nomor telepon, menggunakan alamat. Dan jangan sekali-kali menggunakan kata-kata umum atau urutan sederhana seperti A, B, C, D, E, F, G, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mengapa password yang sama itu sangat beresiko? Yang pertama, jika satu situs web atau layanan diretas dan Anda menggunakan password yang sama, semua akun Anda ikut terancam. Peretas mendapatkan akses ke satu akun, lalu mencoba password yang sama di akun lain yang lebih penting seperti email atau bank. Yang ketiga, seperti kunci serbaguna untuk semua pintu. Jika kunci itu hilang atau dicuri, semua pintu Anda terbuka. Jadi jangan sekali-kali menggunakan password yang sama di semua akun.
Selanjutnya Anda mengelola dan mengingat password dengan aman. Jangan dicatat sembarangan. Hindari menulis password di kertas yang mudah dilihat atau di sticky note di monitor. Lalu pertimbangkan penggunaan password manager, aplikasi terenkripsi yang menyimpan semua password Anda dengan aman. Ganti password secara berkala, terutama untuk akun penting dan jika ada indikasi kebocoran data. Kesimpulannya, password yang kuat adalah investasi kecil untuk keamanan digital yang besar. Prioritaskan keamanan password untuk melindungi diri dan informasi Anda. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Sekian saja presentasi dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Boleh, Mas Devan. Saya mau bertanya nih, Ya. berkaitan dengan sandi yang tadi. Nah, gimana kalau semisal sandi email kita itu passwordnya sama? Kira-kira resikonya apa ya? Gimana resikonya? Di sini sudah saya cantumkan ketika kita menggunakan password yang sama, ada beberapa resiko. Jika satu situs web atau layanan diretas dan Anda menggunakan password yang sama, semua akun Anda yang menggunakan password yang sama itu ikut terancam semua. Seperti akun email atau bank Anda yang lebih penting pasti akan dicari oleh peretas tersebut. Seperti halnya kunci rumah. Ketika kunci rumah kunci serbaguna. Ketika kunci serbaguna kamu hilang, semua pintu akan terbuka. Oke, terima kasih Mas Aziz. Baik, sama-sama. Selanjutnya, apakah yang mau bertanya? Silakan Mas Heri. Bagaimana cara kita menangani akun kita yang telah diretas sama orang lain gitu, Pak? Oke, Mas Heri. Jadi ketika akun kita sudah diretas, yang pertama kita harus secepatnya ubah kata sandi kita. Jadi peretas tersebut sudah tidak bisa lagi masuk ke akun ketika kita sudah mengganti passwordnya kembali. Yang kedua kita aktifkan autentikasi 2 faktor. Jadi ketika peretas itu mendapatkan password Anda, peretas itu harus memasukkan email atau sidik jari Anda. Saya juga menggunakan itu di email saya untuk memperkuat resiko password yang lemah. Karena saya juga kadang lupa. Jadi tidak hanya memasukkan password, kita juga harus mengautentikasi dengan sidik jari. Baik, apakah sudah cukup? Ya, cukup, Mas. Mau bertanya. Oke, baik, Dika. Bagaimana jika kita sudah membuat password yang sangat susah ditebak orang tapi masih bisa diretas? Oke, jawabannya dari Mas Dika ya. Ketika kita sudah membuat kata sandi yang kuat, namun masih bisa diretas, itu ada penyebab di balik semua itu yang sebenarnya masih sulit diretas. Mengapa sandi kuat tetap bisa diretas? Yang pertama karena phishing dan rekayasa sosial. Itu metode peretasan yang paling umum. Peretas tidak mencoba menebak sandi Anda, tapi mencoba mengelabui Anda agar memberikan secara sukarela. Yang kedua, karena pelanggaran data pada layanan yang Anda gunakan. Seperti ketika data Anda dimasukkan ke dalam situs atau website phishing yang tidak diketahui pemiliknya atau ownernya itu seperti ilegal, itu mudah untuk meretas akun Anda meskipun kata sandi Anda kuat. Sekian pertemuan kita kali ini. Apabila ada yang
salah dalam perkataan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.